adalah anak seorang tentara sebenarnya. Ya, bapak saya pun cucu seorang tentara. Jadi memang kalau dikatakan yang berjuang dari nol sampai sekarang ini adalah bapak saya awalnya gitu ya. Ya istilahnya saya adalah generasi kedua sekarang ini. Saya ikut menikmati perjalanan ini, artinya dari nolnya beliau sampai saya menjadi saat ini. Karena kan waktu kecil itu saya melihat apa yang terjadi, membuat konsultan di rumah, di garasi segala macam, katanya 1-2 dan akhirnya berkembang hingga saat ini. Dan akhirnya saya mengikuti jejak beliau itu dengan kenal dan mengetahui ruang lingkup dan lingkarannya beliau seperti itu. Jadi dikenalkan awalnya, melihat terbiasanya seperti apa, dan akhirnya mulai menyenangi lah, menyukai ya gitu. Kalau didikan orang tua sebenarnya terus terang ya, kalau saya katakan keras ya. Keras ya. Kenapa keras? Karena ya orang tua itu tidak akan mengatakan kamu harus belajar seperti ini, tidak gitu. Langsung lempar gitu. Nah, jadi saya kayak bayi itu lempar, kamu harus bisa gitu. Jadi harus bisa jalan langsung. Ya gitu. Akhirnya ya kita berimprovisasi dan harus memiliki inisiatif yang tinggi ya di sini ya. Pelajaran itu sebenarnya kan tiap orang beda-beda, ada yang bisa menerima, ada yang enggak. Tapi kebetulan memang saya itu berusaha untuk kalau sudah dilempar seperti itu kita harus berjuang, tidak jadi manja gitu ya. Betul. Ya. Karena kalau dulu waktu SMP, SMA saya kan ikut OSIS. Saya juga salah satu dari 16 besar OSIS di SMA Negeri 1 Denpasar. Jadi istilahnya kalau kelas 2 lah, waktu kelas 2 itu hampir tidak pernah masuk ke kelas. Terus terang, saya sempat kecewa dengan orang tua saya, memaksakan saya harus menjadi wira swasta. Ya, karena dulu saya berpikir, saya lulusan teknik elektro, saya berkeinginan untuk bekerja entah di tambang atau di perusahaan-perusahaan besar internasional lah, gitu, entah ke Singapura atau kemana, gitu, ke Dubai. Namun beliau memaksa saya untuk bagus, kamu harus belajar berwira swasta. Gitu. Saya kecewa sekali. Saya harus benar-benar tidak suka dengan orang tua saya pada saat itu. Namun seiring waktu berjalan ternyata saya mulai menikmati. Ya, saya mulai menikmati. Kenapa? Karena kebebasan waktu saya itu saya dapatkan di sini. Andai kan kalau saya harus kerja di tambang itu kan minimal 3 bulan bekerja di dalam tambang terus saya keluar seperti itu. Tapi kalau misalkan saya bekerja seperti ini, saya menikmati waktu, saya bisa banyak keluarga. Di waktu tertentu ketika meeting cancel, siang hari saya bisa ajak anak istri saya untuk keluar makan di mana, seperti itu. Nah, hal itu kan ya baik. Kalau yang saya terapkan itu teknologi sih ya, terus terang ya. Kenapa teknologi? Kalau zaman dulu saya masih ingat bapak saya, email aja belum ada. Pada zaman dulu belum ada email, jadi mereka masih pakai flash disk. Masih kuno banget. Masih kuno ya. Kalau laporan kita kan sekarang udah ada laporan PDF yang untuk 100 halaman, 200 halaman. Kalau dulu dokumennya segini. Dan kita bawa di motor belakang, kita ikat seperti delivery itu. Nah, gitu. Kalau zaman sekarang ya kita tinggal share kepada klien. Nah, kita presentasinya malah saya bukan baru-baru ya menggunakan semacam Zoom online seperti itu. Kita sudah dari lama menggunakan seperti itu. Tapi zaman dulu kita gunakan yang namanya Skype. Skype. Ya, Skype. Nah, jadi Skype itu kita gunakan atau dulu juga ada namanya Yahoo Messenger. Nah, Yahoo Messenger itu sering kita gunakan untuk kita komunikasi satu sama lain.
Karena pada saat itu saya pernah dikonfrontir dengan salah satu staf senior orang tua saya sendiri gitu. Masih lebih enak ngetik pakai mesin tik daripada harus membuat rumus di Excel. Nah itu yang kita konfrontir. Kalau zaman dulu kan printer itu masih printer yang titik-titik ya titik-titik itu. Jadi ketika saya bikin rumus di Excel, saya perlu waktu. Namun saya bisa menghasilkan untuk 100 dokumen. Gitu. Cuman menurut beliau pada saat saya membuat rumus tersebut, beliau ngetik 100 dokumen itu sudah selesai. Iya, pada saat hari itu. Namun berikutnya, hari-hari berikutnya kita bisa gunakan terus. Kami sih gayanya lebih cenderung ke foreigner ya, atau ke orang asing. Jadi kami juga bukan hanya sekedar konsultan pajak. Artinya kalau orang tertentu kan maksudnya profesi tertentu lebih cenderung ke konsultannya apa, lawyer kah, konsultan hukum atau pajak gitu. Nah kalau kami lebih cenderung ke konsultan bisnis. Bisnisnya ya, bisnis dan investasi. Jadi kenapa bisnis dan investasi? Karena kami menciptakan juga ruang-ruang untuk pembuatan badan usaha. Contoh misalkan kalau orang asing datang gitu, atau beberapa teman-teman kita teman-teman dari orang Bali datang, mereka berkonsultasi bagaimana sih kalau caranya bikin klinik seperti itu. Nah kita paparkan dari sisi finansial dan sisi legal. Nah nanti dari sana potensi-potensi beliau dan bagaimana nanti resiko ya gitu. Dari sana baru mereka bisa memilih, oke, saya akan membuat badan hukum berbentuk CV gitu misalkan ya. Nah dari sana kita mengajarkan atau mengedukasi pada masyarakat itu bagaimana caranya untuk berinvestasi, membuat investasi sendiri atau menciptakan lapangan kerja sendiri sebenarnya seperti itu. Nah, namun kenapa kita lebih memilih ke ke bisnis? Karena memang selain itu juga saya kan memiliki beberapa usaha juga. Contoh kayak hand sanitizer, saya punya produk hand sanitizer Utara Healthcare ini. Jadi saya salah satu pemegang saham di sana juga dan komisaris di sana. Nah artinya saya itu memang jiwanya adalah untuk membuat lapangan usaha, lapangan kerja, lapangan kerja. Jadi untuk seperti itu, jadi orang-orang itu saya harapkan untuk memang mereka itu bisa mendapatkan penghasilan dari luar pariwisata. Badan hukum itu sebenarnya suatu hal yang wajib ya untuk seorang pengusaha. Terutama kalau pengusaha itu sudah melakukan transaksi besar dan banyak kepada perusahaan-perusahaan yang bonafit lah istilahnya, entah itu TBK atau perusahaan-perusahaan yang sudah multinasional. Lalu kenapa saya lebih sarankan membuat badan hukum? Karena dari niat sekarang ya. Kalau orang buat usaha tidak punya badan hukum, sama aja seperti dia buat usaha di mana ya, di rumah, usaha rumahan. Ketika perspektifnya rumahan, mereka tidak akan ingin mengembangkan usaha tersebut, hanya cukup untuk makannya sehari-hari. Itu pertimbangan saya. Jadi contoh kayak konsultan seperti ini, kita kan bisa buat di rumah. Garasi saya sulap menjadi tempat konsultan. Itu saya sudah cukup. Cuma perspektif kami itu adalah lebih proper, bagaimana nanti layanan proper itu kepada klien, kepada misalkan contoh nih dari majalah Bali datang gitu. Kalau saya ajak ke rumah kan lucu ya. Alangkah baiknya kita ke kantor, kita ketemu, melihat bagaimana aktivitas kami dan akhirnya itu menjadi lebih baik. Nah itu sama seperti badan usaha. Kalau tidak punya badan usaha, hanya sekedar buat usaha saja, UMKM lah misalkan gitu. Akhirnya menyerumuskan diri ya cukup segitu aja. Istilahnya kalau orang Bali, kaguang gitu, kaguang kan gitu kan. Bisnis gitu. Dan saya rasa sih jangan selalu berpatok pada pariwisata.
wisata. Karena kalau seperti corona seperti ini kita hancur ya sehancur-hancurnya lah gitu ya. Syukurnya masih ada dari pemerintah itu memberikan apa ya istilahnya semacam fasilitas-fasilitas tertentu, misalkan seperti pengurangan pajak, BLT, ya, seperti itu, bantuan-bantuan itu. Namun jangan selalu berharap dengan bantuan seperti itu, dan perspektif kita harus membuat lapangan usaha.